Eh, Perkenalkan, nama saya Marco Sangni. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari proposal penelitian saya. Izin sebelumnya, Bapak saya menggunakan dua device, dikarenakan ini laptop saya mikrofonnya tidak dapat bekerja dengan baik. Mungkin saya mulai saja. Eh, Izin sebelumnya, ini untuk judul saya itu adalah evaluasi kinerja arsitektur backend as service untuk penggabungan data cuaca dan penerbangan real time menggunakan hybrid API. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Marta Jambi dengan NIM 22500 84178. Oke, untuk daftar isi ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, luaran dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Dimulai dari latar belakang. Eh, untuk latar belakang sendiri, untuk latar belakangnya, pertama di perkembangan teknologi pemantauan cuaca dan penerbangan global sepenuhnya belum diadopsi di Indonesia, di mana sistem ini masih terfragmentasi antara sumber data dari BMKG, dari maskapai penerbangan dan otoritas dari bandara. Padahal menurut studi Advancing Air Traffic System membuktikan integrasi data real time dapat mengurangi delay operasional sehingga 35%. Arsitektur konvensional terbukti tidak lagi memadai, sebagaimana terlihat pada kasus providing open environmental data yang menghadapi bootleg saat menangani 10.000 lebih request bersamaan. Sementara itu, untuk tren bus sendiri, dioperasikan dalam determining feature gate of MBUS, menawarkan solusi biaya efektif, namun implementasinya untuk mission kritikal masih dipertanyakan. Untuk di penelitian Smart City System Wishing Based Approach, misalnya hanya menguji skenario rendah, itu kurang dari 50 request per second. Dalam konteks teknis, komunikasi real time dapat diimplementasikan dengan berbagai pendekatan seperti HTTP cooling, server send, event, atau socket. Namun penelitian penelitian ini akan berfokus pada analisis performa arsitektur bus dengan mengintegrasikan hybrid API untuk memantau cuaca dan penerbangan di Indonesia. Untuk penelitiannya sendiri itu muncul di mana ada evaluasi komprehensif tentang kemampuan bus dalam menyatukan API cuaca penerbangan, juga web socket dengan tuntutan legacy terketat lebih dari 500 milisecond. Dengan terkut ciri khas wilayah Kepulauan Indonesia, yang kita tahu sendiri Kepulauan Indonesia itu sangat banyak dan beragam jenis bentuknya, ada yang kecil, ada yang sangat besar. Mungkin di rumusan masalah ini, yang pertama interpolabilitas API, ketidaksamaan format data antara open waiter itu berbentuk JSON, sementara OpenSky itu protobuf, memerlukan adapter layer yang belum optimal untuk bahasa. Lalu kinerja yang real time, di mana target efisiensi ini ada 500 milisecond untuk update cuaca penerbangan, simultan belum teruji pada arsitektur berbasis database dan web packet. Padahal pada penelitian Questor menunjukkan caching saja tidak cukup untuk data geospasial dinamis. Ketiga ada skala beta. Kalau solusi existing seperti yang di penelitian event management framework for ICT, itu teruji hanya di infrastruktur terpusat sementara Indonesia memerlukan desain hybrid cold edge untuk menjangkau daerah terpencil. Untuk batasan masalah, ya, di sini saya menggunakan dua API karena kebetulan keduanya adalah open source atau library gratis, jadi saya menggunakan OpenWriter dan OpenSky tanpa menyertakan sumber sekunder seperti ADSB. Lalu pengujiannya pertama di performa lingkungan terkontrol, lalu dengan simulasi beban itu maksimal 1000 per second. Lalu evaluasi tentu saja pada aspek teknis tanpa membahas kebijakan data sharing antar instansi. Untuk tujuan penelitian, pertama, perancang arsitektur hybrid API untuk BAS yang mampu menggabungkan data cuaca penerbangan dan web socket dengan legacy kurang lebih 500 millisecond. Membuktikan keunggulan Supabase tentunya terhadap solusi monolitik dalam hal throughput dan error, dan yang terakhir mengembangkan framework evaluasi berbasis Prometheus. Nah, ini untuk manfaat dan luaran. Pertama, luaran prototype sistem BAS dengan dokumentasi API, database benchmark performa cuaca penerbangan Indonesia, report index Scopus tentang optimalisasi BAS untuk biodata. Lalu untuk di manfaatnya untuk industri, referensi implementasi BAS untuk cost efektif, untuk sektor transportasi, untuk akademik, model adaptasi query web chasing, ala penelitian dari Pastor untuk data dinamis. Lalu untuk pemerintah, ini bisa jadi rekomendasi kebijakan integrasi data berbasis temuan stabilitas. Nah, untuk tinjauan pustaka dimulai dari konsep BAS. BAS adalah layanan code yang menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan menyediakan backend siap pakai dalam server, database, authentication, dan lain-lain sebagainya melalui API.
di mana menurut penelitian dari Smart City ini sangat cocok untuk sistem mereka. Penelitian ini fokus pada optimasi bus untuk data real time cuaca dan penerbangan. Dengan query chassis seperti penelitian Castor, latency pada beban baca tinggi bisa dikurangi hingga 10 kali. Teknik seperti Extreme Bloom Filter membantu menimbangkan kecepatan dan keusangan data. Lalu yang kedua, tantangan integrasi API. Menurut studi MDAS menunjuk banyak bus open source seperti Dream Factor, Social Grid, Buswalk, dan lain sebagainya. Di mana kekurangan fitur penting yaitu personal notification, offline atau online network, analitik aplikasi, dan integrasi database pihak ketiga. Beberapa punya kelebihan, misalnya loopback fleksibel, User Grid mendukung multi aplikasi, tapi umumnya tidak cocok untuk sistem kompleks atau real time. Lalu studi providing of open environmental data juga menyoroti masalah format data di mana data itu berbeda dari limitnya. Solusinya seperti Open Source Network mengusulkan API-JSON standar untuk memudahkan interoperabilitas antara sistem tanpa banyak campur tangan manual. Lalu untuk solusi kreatifnya menjawab dari masalah tadi, selain query changing ala Questor dapat mendukung kecepatan dalam pembacaan data, dalam evaluasi Hybrid IT dan Multicode menjelaskan bahwa Multicode Edge menawarkan peningkatan yang signifikan dan dalam hal konektivitas, redundancy, dan kinerja untuk organisasi yang ingin memperluas kemampuan cloud itu sendiri. Selain itu, memungkinkan untuk membangun koneksi tunggal ke beberapa penyedia cloud secara bersamaan melalui platform switching internet, menyederhanakan proses penghubungan ke berbagai layanan cloud. Lalu koneksi multi-core meningkatkan redundansi dan kinerja dan memungkinkan interkoneksi langsung, aman, dan latensi rendah ke beberapa penyediaan cloud melalui multi-code exchange. Lalu pengaturan ini mengurangi latensi sehingga 45%, menurunkan biaya transit data hingga 60-70% dan meningkatkan keamanan melalui isolasi jaringan pribadi. Untuk tinjauan pusaka selanjutnya di pemantauan cuaca dan perkembangan real time, studi dari ATFIM berbasis Cold di NATBE Cina membahas tentang bagaimana penggunaan virtualisasi dan komputasi terdistribusi untuk menangani data lalu lintas udara secara fleksibel dan real time. Hasilnya sistem lebih aman, cepat, dan mudah berbagi informasi. Latensinya kurang dari 500 milisecond, sangat krusial dalam lalu lintas udara untuk koordinasi penerbangan, rute, dan respon darurat. Beberapa sistem kini mulai menggunakan bus berbasis code untuk stabilitas dan efisiensi pemrosesan data real time. Untuk model penelitiannya, di sini saya punya grafik di mana untuk data dikumpulkan terlebih dahulu, lalu disatukan dalam satu layer, lalu dikonfigurasi dengan bus, lalu digunakan API gateway, menggunakan XDS, lalu dihubungkan ke client side, lalu selanjutnya dievaluasi menggunakan K6 dan Dapari juga Prometheus. Untuk metode untuk selanjutnya, penelitian ini mengambil data real time dari dua sumber utama, yaitu OpenWeather API untuk cuaca dan OpenSky untuk penerbangan. Tantangan utama muncul karena perbedaan format data dan kebijakan rate limit dari masing-masing API. Seperti dijelaskan dalam penelitian providing open environmental data data lingkungan terbuka seringkali tidak konsisten sehingga menyulitkan proses integrasi. Untuk mengatasi hal ini digunakan adapter pattern komponen yang menerjemahkan format data API internal ke struktur sistem internal. Data yang dikumpulkan disimpan di dua tabel berbeda. Pertama di tabel aircraft menyimpan info penting pesawat seperti ID, asal negara, posisi, kecepatan, arah, status di darat maupun di udara, waktu update terakhir. Ini berguna untuk memantau gerakan dan status penerbangan. Yang kedua untuk cuaca, tabel weather menyimpan data cuaca, uh, menyimpan di mana ID lokasi, koordinat, kondisi cuaca, suhu, kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin. Yang penting untuk mendukung pengambil keputusan dalam sistem penerbangan. Struktur ini memungkinkan sistem memproses dan menyatukan data cuaca dan penerbangan secara efisien, meskipun berasal dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, sistem ini dibangun menggunakan arsitektur bus dengan Supabase sebagai tulang punggung infrastruktur. Pemilihan Supabase didasarkan pada kemampuan yaitu tiga hal, autentikasi berbasis CWT, database Progress SQL, real-time API melalui web socket. Walaupun walaupun studi menyebut adopsi web socket lambat, karena isu keamanan, Supabase menyederhanakan hal itu lewat web socket terkelola dengan enkripsi, validasi, login otomatis. Pendekatan bus terbukti efisien dapat memangkas waktu pengembangan hingga 40% dibanding backend custom. Namun studi ini sebelumnya fokus pada smart city, sementara penelitian ini memperluas ke konsep kemampuan cuaca dan penerbangan secara real time. Lalu logika bisnis dikembangkan menggunakan DJS. Saya akan menggunakan DJS, dipilih karena modular yang kuat, juga scalable, mengimplementasikan Spring Boom Filter untuk checking dinamis, teknik yang terbukti menggunakan throughput hingga 10 kali operasi baca. Selain itu, digunakan RabbitMQ sebagai message broken mengikuti pendekatan dalam scalable service arsitektur untuk menangani antrian permintaan saat traffic tinggi. RabbitMQ ini berfungsi untuk perantaraan penerima pesan permintaan dari produsen, yaitu API, lalu diantrikan, lalu meneruskan ke konsumen secara efisien.
Integrasi yang lebih tinggi membuat sistem lebih tangguh dan dalam menghadapi lonjakan beban, menjaga skalabilitas dan efisiensi komunikasi antar komponen. Lalu dikomunikasikan dengan changing dan message secara algoritma queue ini mendukung performa real time dan skalabilitas sistem. Nah, ini untuk targetnya itu akan dilakukan evaluasi sistem dengan 3 lapis. Kemudian yang pertama load testing menggunakan K6 dengan skenario 100 sampai 1000 concrete user. Lalu postman untuk komunikasi, untuk monitoring real time kita menggunakan Prometheus dan Grafana. Lalu untuk analisis statik rencananya akan menggunakan Python dengan library Panda. Untuk metrik utama bisa dilihat di di table di mana untuk metrik alat ukur yang targetnya sendiri, untuk metrik untuk latensi itu ada menggunakan K6 dengan kurang dari 500 milisecond, throughput menggunakan Prometheus, di mana harus lebih besar dari 200 request per second. Lalu untuk error rate, Grafana itu harus kurang dari 1%. Nah, ini untuk rumusnya, untuk rata-rata, latensi rata-rata digunakan untuk mengukur kecepatan respon sistem terhadap permintaan API. Untuk rumusnya, untuk request latency itu uh, sigma respon time bagi dengan total request. Untuk respon time itu isikan waktu milisecond dari saat request dikirim hingga respon diterima dan total request adalah jumlah permintaan API yang dikirim selama penelitian. Metrik ini penting untuk mengevaluasi efektivitas changing dalam mempercepat respon sistem. Misalnya, contohnya ada 10.000 permintaan. Lalu untuk total waktu respon itu 4 juta milisecond. Maka tinggal dibagi saja 4 juta milisecond dibagi 10.000. Nah, untuk untuk di table itu kurang dari 500 milisecond, di mana hasilnya adalah 400 milisecond. Jadi ini memenuhi syarat dari SLA yang penting untuk pemantauan cuaca dan penerbangan. Kalau jika lebih dari batas tersebut, maka perlu dioptimalisasi menggunakan sistem cluster. Selanjutnya, untuk hit ratio, mengukur seberapa sering berhasil mengambil data dari change, bukan dari sumber asli. Rumusnya digunakan tank sheet per miss kali 100%. Tank sheet ini permintaan data yang berhasil dilayani, sementara tank sheet itu permintaan data yang harus diambil dari sumber asli. Untuk nilai idealnya 90%, kurang dari 90%, lebih dari 90%, menandakan change berjalan efektif, terutama untuk sistem dengan beban baca tinggi. Misalnya, saya punya contoh 950 change sheet, dan miss-nya itu 50, maka 950 per 950 per tambah 50. Hasilnya 95%. Hasil 95% ini menunjukkan nilai change yang sangat efektif. Jika nilainya kurang dari 90%, sistem perlu dioptimalisasi menggunakan pengaturan time to life dan algoritma change invalidator. Baik, untuk selanjutnya, untuk rumus SLA-nya, untuk mengimplementasi permintaan API, diproses dalam waktu kurang dari sama dengan 500 milisecond. Itu request yang 500 milisecond dibagi dengan total request dikali 1%. Untuk request ini permintaan dengan latensi 500 milisecond kurang dari 50%. Untuk target request semua permintaan selama pengujian. Idealnya itu adalah 99%, lebih dari 99%. Eh, Kalau saya punya contoh, di sini ada total request 10.000 dan yang latensinya dapat dari lebih dari 500 milisecond itu ada 970, 9.700. Nah, lalu tinggal dibagi saja 9.700 bagi 10.000 kali 20%. Hasilnya 97 berhasil berarti 3% itu gagal memenuhi SLA. Berarti harus dioptimalisasi menggunakan case dan clean up effort. Pemantauan ini dilakukan dengan Prometheus dilakukan dari ke-6 menggunakan minimal 1.000 sampel per interval jam atau hari untuk mendeteksi pola botnet. Lalu hasil pengujian ini akan dibandingkan dengan baseline dari penelitian terdahulu seperti yang ditunjukkan pada penelitian determining filter gaps for NDS from platform open source seperti Fabes mampu mencapai 250 request per second dengan latensi di bawah 200 milisecond. Juga melakukan validasi keamanan mengacu pada change security properties of REST API dengan menerapkan 4 alur keamanan yaitu input validation, rate limited, significant payload, dan audit logging. Di mana yang diharapkan ini table di mana latensi 300 milisecond sebelum dioptimalisasi dan setelah dioptimalisasi itu tinggal setengahnya menjadi 150 milisecond. Sementara throughputnya yang tadinya 100 request menjadi 250 request. Jadi semakin banyak throughputnya diusahakan bisa semakin kurang juga latensinya. Untuk jadwal penelitian sendiri, saya di minggu pertama sama ketiga itu studi literatur dan pengumpulan data. Lalu minggu ketiga selanjutnya itu ada desain arsitektur. 2 minggu selanjutnya adalah implementasi. Lalu 3 minggu selanjutnya itu adalah pengujian dan setelah diuji akan melakukan optimalisasi lanjutan.
selama 3 minggu. Dan untuk 3 minggu sisanya itu akan minat. Mungkin sekian dari saya yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih.